Sebagaimana kami ada Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas karya-Mu Tuhan. Mari kita semua siapkan hati kita dengan sungguh di hadirat Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kita, sehingga kita semua benar-benar malam ini tidak hanya sekedar hadir, tapi kita semua diberkati, dilawat oleh Tuhan, oleh firman-Nya, oleh kuasa-Nya, oleh urapan-Nya yang besar, yang ajaib, yang luar biasa di dalam hidup kita semua. Haleluya. Tak terbatas, semuanya menaikkan pujian. Di setiap hari terbatas. Haleluya. Amin. Sekali lagi tak terbatas. Oh Yesus, haleluya. Yang ku percaya, yang ku percaya.
percaya, Kau yang ku percaya bisa usik hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau andalan kami, Engkau yang kami percaya. Malam ini hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berkati kami semua dengan hikmat, berkati kami semua dengan pengertian dan pengetahuan, sehingga setiap bagian kebenaran yang akan diseberangkan bagi kami benar-benar akan menjadi berkat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan cara sabotase iblis dengan cara apapun yang ingin mencuri setiap bagian kebenaran yang akan diseberangkan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ambil alih sepenuhnya hati kami, ruangan ini Tuhan, pikiran kami, semuanya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami siap dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati malam ini, bersama saya kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada juga Bapak Mama, mesti sebut Bapak Mama juga, Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat hari kasih sayang alias Valentine Day. Baik, pada malam hari ini tema yang ada di depan kita akan menjadi sorotan, yaitu the love of God versus the love of world. Coba kasih turun sedikit Bung ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Valentine itu sebenarnya adalah sebuah perayaan, bukan perayaan Kristen ya, Valentine. Tetapi kemudian ditangkap menjadi momen penting untuk kita semua boleh melihat itu dalam bentuk hal kerohanian ya. Tetapi sesungguhnya tidak ada kaitan dengan perayaan-perayaan rohani yang kita kenal seperti Natal, Paskah, atau Pentakosta. Itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada Valentine. Tetapi apapun perayaan ini, yang pasti bahwa setiap momen kita mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Setiap kesempatan, setiap waktu kita mau persembahkan bagi nama Tuhan. Di hari Valentine ini saudara, ada begitu banyak acara pesta-pesta duniawi yang dilakukan di luaran sana, yang dilakukan oleh orang-orang muda. Bahkan ada kasus-kasus yang terjadi di hari kasih sayang atau hari Valentine. Karena orang berpikir bahwa ini adalah hari menyatakan cinta, hari menyatakan kasih, hari menyatakan, saudaraku, kebahagiaan. Maka ada banyak kali perayaan ini juga dilakukan secara tidak benar atau dilakukan dengan cara-cara yang salah yang bisa merugikan orang lain dengan dasar cinta. Misalnya di hari Valentine ini saudaraku, orang mengumbar hawa nafsunya sehingga ada yang kemungkinan hamil pada hari Valentine ya. Ada pesta seks, ada pesta narkoba, ada pesta apalagi saudara yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, merugikan masa muda, merugikan masa depan. Karena itu saudara, sebagai gereja Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan,
kita menangkap ini sebagai momen untuk bukan membawa jiwa-jiwa jauh daripada Tuhan, bukan membawa orang muda justru tidak kenal Tuhan, tetapi momen-momen penting seperti ini kita rindu orang-orang percaya, secara khusus pemuda-pemudi Kristen, untuk lebih mengenal tentang Yesus Kristus sebagai kasih yang sempurna itu di dalam kehidupan kita, bahkan mewujud nyatakan kasih itu secara benar di dalam hidup kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang ada di depan kita, the love of God, atau versus melawan the love of war, kasih kepada Allah atau cinta kepada Tuhan melawan cinta kepada dunia. Ini adalah dua perseteruan besar yang terjadi terus menerus, saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah dua perseteruan besar, saya katakan, yang terus terjadi hari-hari ini. Orang mau mencintai Tuhan, tapi cinta terhadap dunia juga muncul, ya saudara. Nah, ini dua hal yang berperang, sehingga kita anak-anak Tuhan mesti dibawa kepada pemahaman yang tepat, pengertian yang tepat, supaya kita tidak salah jalan atau salah arah dan kita kehilangan sesuatu yang penting untuk masa depan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita pada malam hari ini, saya akan membahas dua bagian ini secara terpisah, antara cinta Tuhan dan cinta dunia. Kita akan mulai satu persatu, yaitu mengenai cinta Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta Tuhan secara eksplisit dikatakan di dalam ayat Alkitab ini. Mari kita akan membaca teks ini bersama-sama. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terlihat jelas ayat ini. Yesus sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Perintah ini berlaku untuk semua kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perintah ini mutlak, perintah ini tidak bisa digeserkan, perintah ini harga mati, perintah ini harus menjadi bagian kita semua. Entah itu orang tua, orang muda, kita semua diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, sudah kamu lakukan. Jadi simpel, sudah lakukan kok belum? Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, dikatakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ini kita tidak boleh lupakan ini, ya. Nah, ini bukan hanya sekedar ungkapan atau bahasa yang disampaikan untuk kita menyatakan perasaan saja, ya. Bukan hanya sekedar menyatakan perasaan, tetapi kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, itu adalah perintah untuk melakukan atau mempraktekkan atau untuk menindaklanjuti, bukan hanya sekedar sebuah perasaan. Dengar baik-baik ini. Jadi saudara mengasihi Tuhan itu bukan hanya perasaan alias baper, bukan. Jadi mengasihi Tuhan itu adalah sebuah tindakan nyata, wujud nyata. Ada sesuatu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Itu namanya cinta Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang cinta Tuhan tapi tidak ada tindakan nyata atau tidak ada action,
tidak ada praktek nyata, maka itu sesungguhnya bukan cinta Tuhan. Ya. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kekristenan mengasihi itu hanya sekedar perasaan. Mengasihi itu hanya sekedar, saudaraku, sesuatu yang muncul karena naluri kita ingin mengasihi, bukan. Ya. Tapi kasih itu mesti dibuktikan, mesti dinyatakan. Nah, saya mau tunjukkan dengan cepat beberapa ciri orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tindakan. Ya. Sesuatu yang nyata, itu terlihat jelas. Yang pertama, saudaraku, orang itu pasti melakukan firman Tuhan. Itu pasti mengasihi Tuhan. Coba kita sama-sama bilang, 1, 2, 3, melakukan. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan. Jadi the love of God itu bukan hanya sekedar seorang perasaan, tetapi tindakan kita di dalam melakukan kebenaran, melakukan firman Allah, itu adalah cinta Tuhan. Jadi siapapun yang menyebut dirinya saya Kristen, lalu dia berkata saya mengasihi Tuhan, maka dia harus melakukan yang namanya firman Tuhan. Ini ayat mengatakan dengan jelas. Yohanes 14 ayat 15. Mari sama-sama kita baca teks ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapa yang ngomong ini? Yesus sendiri yang bicara. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus bilang, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi itu tidak mungkin tidak. Jadi Yesus yang ngomong ini, saudara. Yesus yang ketemu dan murid-murid. Lalu Yesus bilang begini, kalau bosong mengasihi beta, bosong lakukan tuh beta pun firman Tuhan, beta pun perkataan. Apa yang beta perintahkan, apa yang beta sampaikan, apa yang saudara sudah dengar, itu kamu lakukan. Itu wujud nyata kamu mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang saudara hanya sekedar menyanyi, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, maka saudaraku dia tidak menuruti segala perintah Allah, maka sesungguhnya dia tidak mengasihi Allah. Dia cuma baper, dia cuma bawaan perasaan doang yang mengatakan mengasihi, tetapi sesungguhnya dalam tindakan tidak ada. Maka dalam kacamata Tuhan, orang itu sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi menuruti perintah Tuhan ini bukan kemauan pendeta, kemauan orang tuamu, bukan kemauan gereja, itu kemauan Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak menuruti perintah Tuhan, itu namanya putar balik. Ya. Itu namanya kita cuman hanya sekedar, tadi saya pakai bahasa baper. Ya. Ada banyak orang datang gereja tuh baper. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cuman baper. Bilang dulu samping kiri kanan, malam ini kamu baper atau tidak? Ya. Saudara, kalau baper, bawaan perasaan doang, maka dia rajin, itu orang rajin. Menyanyi cuma angkat tangan, baper dia. Angkat tangan, saudara. Ya. Dia juga baca Alkitab, dia juga main musik, dia juga saudara WL, dia juga choir, dia juga bisa mungkin multimedia, dia juga mungkin bisa soundman, lighting dan lain sebagainya di gereja, penerima tamu, saudara. Tetapi ketika tidak melakukan perintah Allah, maka kegiatan-kegiatan kita itu cuma jadi kegiatan baper, bawaan perasaan saja. Anda pikir Anda mengasihi Tuhan, Anda pikir Anda cinta Tuhan, Anda pikir saudara Anda melayani Tuhan, Anda pikir Anda terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, padahal sesungguhnya Anda tidak mengasihi Tuhan. Karena
perintah-perintah yang kita lakukan justru bertolak belakang. Perintah-perintah yang kita lakukan justru bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan bicarakan, apa yang firman Tuhan saudaraku mau, apa yang firman Tuhan inginkan. Kita tidak mempraktekkan itu, maka sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan. Lihat, yang kedua, kalau sudah melakukan perintah Tuhan, yang kedua, orang kalau mengasihi Tuhan, saya mau cepat untuk bagian ini, karena ada sinkronnya dengan cinta terhadap dunia. Yang kedua, saudara, orang kalau mengasihi Tuhan itu, dia akan melayani Tuhan. Itu kalau mengasihi Tuhan. Mari kita lihat teks ini. Saudaraku, Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Kita baca bersahut-sahutan. Saya ayat 15, lalu Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 16 dan 17 kita bareng-bareng. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, 1, 2, 3. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus tentang mengasihi Yesus, Petrus menjawab, "Aku mengasihi, aku mengasihi." Tetapi di jawaban dan pertanyaan yang sama, Yesus memberikan sebuah tugas atau pernyataan. Di situ dikatakan begini, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu pun dikatakan 3 kali. Itu pun diungkapkan 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara, ini artinya bahwa Yesus menghendaki bukan hanya sekedar Petrus bilang, "Beta mengasihimu." Bukan hanya sekedar mengatakan, "Aku cinta engkau, I love you Jesus." No, Yesus bukan hanya mau itu, tapi Yesus mau kau kerjakan. Layanilah, gembalakanlah domba-dombaku. Itu tugas, itu pelayanan yang harus dikerjakan. Jadi Yesus tidak butuh orang hanya berkata, "Aku mengasihi engkau." Yesus lebih perlu orang melayani Yesus sebagai Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan lupa, saya ulang. Kalau mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, kalau mengasihi Tuhan, gembalakanlah, artinya melayanilah Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, dia pasti rela berkorban. Itu ciri orang kalau mengasihi Tuhan. Dia pasti rela berkorban. Perhatikan kalimat dari ayat yang tadi kita sudah baca dalam Matius 22 ayat 37. Ada kata segenap, segenap, segenap. Segenap itu artinya tidak setengah-setengah. Segenap itu berarti tidak sebagian, tidak seperempat, tapi utuh, total, all out, semuanya. Itu namanya segenap. Jadi Tuhan mau supaya orang mengasihi Tuhan itu tidak setengah-setengah, tidak hanya separuh, tetapi seluruhnya. Itu berarti butuh pengorbanan, itu butuh rela. Kalau tidak rela, orang tidak mungkin bisa memberikan segenap kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang cinta Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah, melayani Tuhan, dan rela melakukan apa saja dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.
Itu namanya mengasihi Tuhan. Jadi ini 3 hal penting di dalam mengasihi Allah. Lakukan firman Allah, layani Tuhan, dan rela berkorban. 3 ini ciri, ini tanda orang mengasihi Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya mau mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. Sama-sama katakan, saya mau lakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan, saudaraku, saya mau melayani Tuhan. Dan yang ketiga, sama-sama katakan, saya rela berkorban. Itu arti daripada mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita perhatikan pembahasan kita yang kedua. Ini penekanan saya ada pada titik ini. Cinta dunia, saudara, atau the love of world. Cinta dunia, mencintai dunia. Alkitab menyatakan juga secara eksplisit seperti pada poin pertama tentang cinta Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kata mengasihi yang dipakai di ayat ini sama dengan kata kasih yang tadi kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Apa itu? Agape. Kasih tertinggi, kasih yang luar biasa, kasih yang hebat. Jadi orang bisa mengasihi dunia juga dengan kasih agape. Kasih yang hebat itu, kasih yang luar biasa itu. Orang bisa, saudara, taat kepada apa yang perintah dunia katakan. Orang bisa melayani dunia. Orang bisa mempersembahkan segala sesuatu kepada dunia. Itu pun bisa. Sumat ini barang. Cek. Semua bisa dipersembahkan kepada dunia. Jadi kalau orang agape kepada dunia, maka dia pun rela melakukan apa saja kepada dunia. Ya. Dia bisa melakukan perintah dunia. Dia bisa, saudaraku, melayani dunia. Dia bisa lakukan semuanya. Rela berkorban juga untuk dunia. Ya. Karena itu ayat ini bilang, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah atau kasih kepada Bapa tidak ada dalam orang itu. Otomatis. Jadi soalnya bisa orang bilang begini, beta melayani dunia, tapi beta melayani Tuhan juga. Beta ini mengasihi dunia dengan segenap hati, tapi beta cuma mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Itu putar balik. Tidak ada cerita model kayak begitu, saudara. Alkitab mengatakan dengan jelas kepada kita, kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, kasih akan Allah, kasih akan Tuhan tidak ada. Garis bawah kalimat itu, tidak ada. Malam ini firman Tuhan ini mau memberikan pilihan kepada saudara. Mau pilih mengasihi Tuhan atau mau pilih mengasihi dunia. Saudara, tidak bisa dua kaki. Tidak bisa saudara mengasihi dunia mengasihi Tuhan. Tidak bisa mengasihi Tuhan mengasihi dunia. Tidak bisa. Harus ambil keputusan. Pilih salah satu. Mau mengasihi dunia, silakan. Mau mengasihi Tuhan, silakan. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu Alkitab. Jadi orang Kristen soalnya bisa jalan dua kaki. Soalnya bisa. Orang Kristen harus ambil keputusan, pilih. Lu mau jalan di kemana? Ya. Karena tidak mungkin ada dua kasih. Tidak mungkin ada dua agape di dalam hidup kita. Tidak akan mungkin. Ya. Hanya ada satu agape. Kalau kau agape kepada dunia, maka saudaraku kau tidak agape kepada Tuhan. Kalau kau agape kepada Tuhan, maka otomatis kau tidak agape kepada dunia. Itu kata firman Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang kalau mulai mengasihi dunia. Saudara, yang pertama adalah dia hidup dalam keinginan daging. Ini kata lain daripada hidup tidak taat kepada firman, atau hidup, saudaraku, mulai berontak kepada kebenaran. Karena sekali lagi yang dia kasih sekarang adalah dunia. Otomatis kasih Allah yang tadi ciri-cirinya adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Allah, itu hilang. Sekarang dia karena mengasihi agapenya kepada dunia, maka dia akan lebih menuruti, menginginkan keinginan daging. Itu terrealisasi dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat ayat ini mengatakan dengan jelas. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ayat 15 tadi mengatakan kasih kepada dunia. Jangan agape kepada dunia. Kenapa? Karena di dalam dunia, itu ayat 16 katakan, ada yang namanya keinginan daging. Kata daging ini adalah kata yang dipakai untuk memberikan arti yang sesungguhnya atau metafora. Jadi saudaraku, daging yang dimaksud ini tentu bicara tentang saudaraku perbuatan sesuai dengan Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21. Jadi perbuatan jahat, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, perbuatan yang bertentangan dengan Alkitab, itulah yang disebut di dalam ayat 16 ini keinginan daging. Jadi kalau orang mengasihi dunia, otomatis ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya perbuatan daging. Saudara, itu tidak mungkin tidak. Ya. Jadi itu dua hal yang kita tidak bisa pisahkan. Itu dua hal yang berjalan selaras. Ya. Itu dua hal yang saudaraku kita benar-benar harus hati-hati. Karena ini semua ada di dalam ini dunia. Begitu botong mengasihi dunia, alias botong seni mengasihi Tuhan lain, maka itu keinginan daging itu akan muncul. Perbuatan yang tidak baik itu akan keluar dari dalam hidup kita. Apa saja perbuatan yang tidak baik menurut Galatia 5 ayat 19. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Percabulan dikatakan. Ini saudaraku. Jadi orang kalau melakukan percabulan itu karena apa? Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia hidup dalam percabulan. Saudara dengar baik-baik. Tidak ada orang muda yang mengasihi Tuhan hidup di dalam percabulan. Tidak ada. Mau gereja Gemit, mau gereja GSCA, mau GBI, mau Pantai Costa, mau gereja apalagi saudaraku, musafir, gereja reformasi, siapapun dia, kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia tidak akan hidup di dalam percabulan. Sebaliknya, lu mau gereja di gereja GSCA, gereja Pantai Costa, GBI, saudaraku, apalagi Gemit, tapi kalau kau tidak mengasihi Tuhan, otomatis lu akan hidup jelek sekali. Hidupmu pasti ada di dalam percabulan, hawa nafsu daging. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kau tidak mengasihi Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mengasihi Tuhan itu pasti hidup dalam percabulan. Makanya saudara, anak Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pacaran kurang ajar. Ya. Kakak ini hari ini Valentine. Masa cuman silver queen? Di tanah dunia. Jadi ini adik minta apa? Kakak kalau ngomong begitu bepu napas jadi satu-satu.
Hati-hati saudara. Anda mengasihi Tuhan. Ya. Orang mengasihi Tuhan itu san harba biru. Orang mengasihi Tuhan itu san sorong diri. Minta maaf ya omong. San sorong diri. Kakak, Valentine kakak. Senakan begitu. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau tidak akan begitu. Jadi yang model begini ini hanya mengasihi dunia. Dia tidak. Makanya kasih kepada Allah hilang. Percabulan itu hanya muncul karena orang mengasihi dunia. Pacaran sembarangan. Ya. Di gereja dia menyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, saudara. Ratakan tanah bergelombang. Ah, ini bahaya. Di luar sana lu ratakan juga barat itu. Ingat, orang mengasihi Allah tidak hidup dalam percabulan. Ya. Dia menyanyi begitu, ratakan tanah bergelombang, dia punona sambung. Ku serahkan. Ini bahaya. Saudara, orang Kristen ingat baik, anak-anak Tuhan tidak hidup dalam percabulan. Anda mengasihi Tuhan bukan mengasihi siapa? Tuhan Allah. Itu. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan itu perbuatan keinginan daging itu saudara akan mati. Bukan tidak ada, mati. Ya. Keinginan daging itu saudaraku memang semua orang punya. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kepada Allah itu akan memampukan kita untuk tidak melakukan percabulan. Karena kasih akan Allah itu, saya ulang lagi, kita melakukan mentaati firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Firman Allah itu bukan sekedar khotbah pendeta di gerejamu, tapi firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang hadir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara cuma dengar firman Allah sebagai khotbah pendetamu, Anda rugi berat. Dengar baik. Karena firman Allah itu bukan sekedar khotbah, itu tuh kata-kata kekuatan. Coba kita lihat ini teks, saudaraku, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Tolong minta satu orang bantu baca. Mazmur 119 ayat 9. Silakan baca teks ini. Mazmur 119. Ya, yang benar. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Itu ayat bilang. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Itu karena menjaga sesuai dengan firman Allah. Kalau firman Allah soalnya ada, orang selalu bisa punya kelakuan yang bersih, kelakuan yang baik. Makanya kelakuan model kelelhanak, kelakuan model ke kucing garong, itu karena dia tidak terima firman Allah sebagai kekuatan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan laki-laki yang air liur meleleh, dia yang lihat laki-laki dia air liur meleleh. Dia pun ganteng lagi, apalagi dia pun kumis dong pas sambung ini tambah. Anda dengar baik-baik. Kayaknya itu kumis itu bikin geli-geli ya. Ini lah. Anda jadi Kristen bagian ini barat. Saudara, ini penting buat kita semua. Makanya di Valentine Day ini, hari Valentine, hari kasih sayang ini, mari kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lebih lagi mengasihi Tuhan, karena begitu engkau mengasihi Tuhan, kasih kepada dunia yang akan lenyap, dan saudara akan memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
Selain percabulan, perbuatan daging yang telah nyata, ayat itu bilang kecemaran. Dari akar kata cemar. Saudara, cemar itu sama dengan kotor. Cemar itu, kotor itu sama dengan najis. Sama dengan, saudaraku, tidak bersih. Itu kan kecemaran. Kecemaran, kotor, tidak bersih. Itu namanya sudah perbuatan daging. Nah, Alkitab bilang jelas, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, keinginan daging itu sudah nyata. Salah satu keinginan daging yang diwujud nyatakan lewat perbuatan, itu adalah kecemaran. Hal-hal yang tidak bersih, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, najis di mata Tuhan. Itu salah satunya kecemaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja yang bisa bikin botong kotor? Orang bilang begini, jangan mulut kotor. Itu berarti jangan bamaki. Ya saudara, jangan bamaki. Tapi banyak orang Kristen tiap hari maki saja. Orang pun nama buang, tinggal kata-kata makian saja. Panggil orang bukan pakai nama orang. Itu sebenarnya itu orang sedang mengasihi Tuhan. Dia mengasihi dunia. Sebab orang mengasihi Tuhan, mulutnya tidak ada dalam kecemaran. Dia tidak kotor mulutnya. Mulutnya memperkatakan apa yang benar, apa yang jujur, apa yang tulus, apa yang bersih. Itu orang Kristen. Bukan justru memperkatakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis. Apalagi kita di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NTT ini saudara. Kata kotor tuh kotong anggap itu kata-kata biasa. Kata-kata makian itu kita anggap itu sudah kata-kata bahasa sehari-hari. Saudara, ingat kita ada di kantong Kristen. Kita ini anak-anak Tuhan. Tidak kenal Anda di gereja mana, tetapi saya percaya firman yang kita dengar sama, Alkitab yang kita pegang sama, dan ayat ini juga ada di gereja saudara dan sama dengan ayat yang ada di gereja saya. Mari sama-sama kita mau lakukan kebenaran ini. Jangan memperkatakan perkataan yang kotor. Karena waktu engkau memperkatakan itu, engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena dari mulut yang satu, engkau mengucapkan kata-kata untuk memuliakan Allah. Tapi dari mulut yang sama juga, engkau mengucapkan kata-kata yang tidak memuliakan Allah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ada paduan suara, dia punya suara tuh mantap. 8 oktav, Maria Carey juga lah. Haleluya, 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 haleluya. Keren tuh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi pulang rumah, semua kata-kata kotor keluar. Tadi haleluya di gereja 8 oktav. Tuhan tidak senang dengan lupung haleluya yang putar balik itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena tidak bisa dari satu mata air keluar dari satu sumber keluar 2 jenis mata air. Tidak ada. Satu sumber kalau air itu manis keluar manis. Kalau keluarnya pahit itu berarti sumbernya pahit. Jadi tidak bisa saudaraku dari satu pribadi keluar 2 hal yang berbeda. Satu memuliakan Allah, satu memuliakan setan. Satu kata-kata kotor, satu kata-kata memuliakan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tidak akan ada yang terjadi demikian. Itu Alkitab omong. Nanti saudara pulang baca saja Yakobus pasal 3 seluruh teks. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen tidak boleh hidup dalam kecemaran. Buang untuk kata-kata kotor. Ya. Selain itu kata-kata kotor yang bisa bikin kotong kotor juga, itu adalah rokok. Itu bikin kotor. Merokok itu bikin kotor. Saudara, dan Alkitab tidak mau orang Kristen merokok. Ada anak muda yang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, ada ayat di mana dilarang merokok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau begitu saya tanya balik dia, ada ayat di mana yang mengatakan kalau perjamuan kudus lu pakai baju putih dan celana hitam? Tolong tunjukkan.
Tidak ada, tapi buktinya kalau perjamuan kudus lu pakai baju putih, celana hitam. Ada ayat di mana? Tidak ada. Tapi kenapa kau lakukan itu? Karena kau rasa itu baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua ada di dalam Alkitab. Jadi tidak ada semua saudaraku di dalam Alkitab. Itu bukan berarti itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ada hal-hal yang boleh dilakukan meskipun tidak ada dalam Alkitab. Seperti tadi saya kasih tahu contohnya, pakai baju putih, pakai celana, itu tidak ada dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita lakukan. Kenapa? Karena satu tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak pakai baju putih untuk hanya asal pergi perjamuan kudus. Saya pakai untuk menyatakan kepada Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau hidup suci seperti baju putih yang saya pakai. Saudara, maka meskipun tidak ada dalam Alkitab, saya boleh lakukan. Ada ayat di Alkitab mana yang mengatakan kalau ibadat harus hari Minggu? Tidak ada. Saudara, tapi kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena memang kita merasa bahwa hari Minggu kita mau persembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada ayat di mana yang mengatakan bahwa rayakanlah Natal pada bulan Desember tanggal 25. Lukas tunjuk peta kalau ada. Tidak ada, tapi kenapa kau rayakan Natal? Ya karena memang kita mau memuliakan Allah dengan perayaan Natal. Saudara, jadi tidak semua yang ada yang tidak ada dalam Alkitab kita tidak boleh lakukan, atau sebaliknya yang saudara ada tidak ada dalam Alkitab dan kita boleh lakukan. Makanya saudara, merokok memang tidak ada dalam Alkitab, tapi tidak ada orang merokok untuk memuliakan Allah. Tidak ada. Merokok itu merugikan kesehatan. Bahkan Badan Dunia saja PBB omong dalam satu batang rokok ada 2.000 racun. 2.000 racun. Jadi waktu yang pura-pura son tahu, pemerintah Indonesia pun cetak legal. Ada yang bilang begini, Bapak, kalau ada racun, kenapa pemerintah ini apa? Cetak itu rokok. Salahkan pemerintah atau Bapak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sama seperti menyalahkan Tuhan. Saudara ini berkata Tuhan, saya mau tanya, kalau Adam dan Hawa di Taman Eden dan bilang sama Tuhan, kenapa lu kasih ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Seharusnya ini pohon tidak ada supaya kami dua jangan jatuh ke dalam dosa. Untuk apa ini pohon ada? Bikin larangan segala macam lagi di tengah-tengah ini pohon, di tengah-tengah ini taman. Bahwa ini satu pohon kami tidak boleh makan. Saudara, apakah Tuhan mengada-ngada? Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam dunia ini. Salah satunya juga adalah supaya untuk menguji iman kita, menguji kepercayaan kita, menguji komitmen kita dengan Tuhan. Jadi saudaraku, rokok diizinkan ada di dalam dunia ini. Bahkan banyak dosa yang lain pun diizinkan ada dalam dunia ini. Tapi kita orang Kristen harus ambil keputusan sesuai dengan firman Allah, komitmen. Saya tidak boleh mencemarkan tubuh saya, karena tubuh saya adalah bait Allah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tubuh ini bait Allah. Ya. Jadi kita jangan bikin rusak ini tubuh hanya dengan rokok. Jangan. Saya antar anak saya ke sekolah di Belo sana Sikumana. Saya lihat anak-anak SMP itu sekarang kasihan. Ya saudara, ini Anda merusak tubuh bait Allah. Hidup kita ini, tubuh kita ini bukan punya kita loh. Ini bukan punya kita. Ada yang bilang begini, saya mati Bapak yang repot. Hai, ini orang sudah tahu diri. Karena dia tidak tahu ini ayat Alkitab ini. Mari baca dulu ya. 1 Korintus pasal 6. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Tolong baca. Ini ayat 1 Korintus 6 ayat 19-20. Nah, terus? Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Ulang dari kalimat, kamu bukan milik kamu sendiri. Ulang. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu itu bukan milik kamu sendiri. Jadi kamu jangan pukul dada. Hai, kok saya isap saya mah? Saya mah apa? Lu baca ini ayat supaya lu tahu kalau lu bukan lu. Ini Tuhan punya.
Tuhan sudah beli, lunas dibayar, bukan pakai kredit, bukan cicilan. Kayak lu motor Revo yang cicilan itu udah buta huruf. Ada cicilan, lunas Pak. Beli lunas. Saudaraku. Ya, bukan juga dengan emas dan perak. Alkitab bilang dengan darah yang mahal. Baru lu pukulin, ini aku beta, lu apa? Beta. Saudara. Makanya pi gereja tuh baca, dengar firman supaya lu otak yang buntu dan tuh tabuka. Ya, saudara. Kalau tidak setan tipusan lu. Lu pikir lu mengasihi Tuhan, padahal lu son mengasihi Tuhan. Soalnya mengasihi Tuhan sama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau beta yang ngomong, ini kan beta jumantan isap rokok, bukan son pernah. Beta jumantan. Ya. Tapi mantan, bukan terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu barang memang enak. Siapa yang bilang tidak enak? Enak talalu. Yang belum tahu itu karena dia belum rasa. Kalau yang sudah rasa itu dia rasa enak betul, saudara. Ya saya sudah pernah rasa, maka saya ngomong enak. Kenapa saudaraku saya bilang enak? Saya waktu tidak punya uang. Saya ini kan sekolah di Atambua sana. Orang tua di Timor Leste sana. Saudara. Orang tua kirim uang terlambat waktu itu. Mau beli rokok pakai apa? Curi sudah, hampir kena hiki. Ya sudah, so gue curi nah, gara-gara mau beli rokok nih. Ya sudah, curi, sudah. Tapi kan curi ulang-ulang, berpikir, wih jangan sampai kena tangkap nih repot. Isu malam, setengah malam, bepu otak tak putar kiri kiri, mulut bagatal, sumakan habis. Ya sore tarik, sat batang tuh kan aduh rasa tuh berat betul-betul. Maka beta mulai turun dari Tenubot yang dari Atambua tuh tahu. Beta kos di Tenubot, saudara. Beta mulai jalan dari Tenubot start tuh, saudaraku menuju ke Pasar Baru. Itu cukup jauh. Jalan sambil loti orang puntung rokok. Beta kumpul itu mangkali ada 20 batang lebih. Ada Surya 12, ada Surya 16, Ji Samsu. Pokoknya semua ada. Menara, dulu ada menara juga. Tahu sekarang ada menara kosong. Ya, saudara. Saya kumpul. Datang sampai kos. Saya mulai hela satu-satu. Itu pasti paru-paru basah, TBC. Siapa picek yang dibuang-buang untuk rokok dong? Behela semua. Surasa itu baru beta bisa tidur. Oh no, enak Kalau saya bisa tidur nah. Senam apa itu refleks. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia omong ini bukan beta belum pernah. Ada orang bilang dia omong karena dia tahu. Beta ini selewati itu dong dulu. Saudara, kecemaran. Dan besok tahu firman makanya beta omong ini. Saudara, saya kan salah satu orang yang diselamatkan Tuhan dari itu barang itu yang bikin binasa. Saudara yang terkasih. Kecemaran, ya. Bersyukur saudara. Nah ini kita tidak boleh lupakan. Makanya ini malam ini saya mau pesan buat semua anak muda. Dengar baik-baik. Ini permintaan Tuhan loh. Kalau kau mengasihi aku, Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang ngomong. Tuhan yang ngomong sendiri. Seandainya ada toa dari sorga, tuh toa tuh langsung datang di lubung telinga. Tuhan bilang, aku ini meminta kau mengasihi aku. Tidak. Kalau kau kasih aku, tunjukkan. Jangan kasih dunia. Kasih aku itu berarti lakukan perintahku, firmanku. Ini Tuhan aku mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kecemaran, percabulan, Tuhan tidak mau itu. Hawa nafsu. Lalu kemudian ayat 21, klik. Ayat 20, klik lanjut.
Ayat 20. Sabar. Ya. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, dan lain sebagainya. Nanti ayat 20. Ini sudah lihat hawa nafsu kembali lagi disinggung di sini. Tadi padahal sudah ada itu percabulan, tapi kembali lagi ada kata hawa nafsu disinggung lagi. Saudara, 2 kali Paulus mengingatkan soal ini, hal ini. Percabulan, hawa nafsu, ini penting. Saya rasa saudaraku, Paulus mengerti bahwa keadaan dunia hari-hari ini, saudara, memang hanya berkisar di itu. Percabulan, hawa nafsu. Percabulan, hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini sudah mulai masuk. Ya, ini hubungan orang yang sudah berkeluarga. Perselingkuhan, ya, pelakor, itu dong. Pelakor tuh kalau ada yang belum tahu, bekas tahu, perebut laki-laki orang. Pelakor. Dan saudara di Kupang sini ada anak SMA rebut orang laki. Semua ada. Pernah viral beberapa tahun yang lalu, kena habuk di depu istri mengamuk di sekolah sana, radek ini perempuan sudah jadi-jadi. Hai nona, lu cari bapak-bapak buat apa? Bapak, kalau bapak-bapak dompet tebal, kalau nyongdong parah. Ya saudara, Anda ingat baik-baik, hidupmu itu penting dijaga, kesucian hidupmu itu penting dijaga. Jangan serahkan. Saudaraku, jangan tukar hanya dengan hal-hal yang sederhana dan sementara. Hawa nafsu tidak boleh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, penyembahan berhala, sihir. Saudara, ini satu paket, penyembahan berhala dan sihir. Jadi ingat baik-baik. Ya sekarang sudah tidak terlalu lagi. Ya, zaman-zaman modern begini orang tidak lagi menyembah berhala dan sihir secara tradisional. Pakai obat kuat, pakai obat segala macam untuk tahan peluru, tahan tikaman, tahan segala macam. Padahal putar balik semua itu. Tapi banyak orang mau percaya itu. Sihir, ya. Pakai obat nona, jangan. Saudara. Orang yang pakai obat nona itu tanda tak mampu. Anda ingat Bapak, janganlah. Ya. Anak Tuhan mesti yakin, Tuhan pasti buka jalan lah. Jangan pakai yang aneh-aneh. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, ini satu paket, saudara. Mulai dari itu. Ini juga sekarang banyak. Saudara, di gereja bahkan ada anak-anak yang bikin kelompok-kelompok. Bikin kelompok. Ini kelompok orang kaya, ini kelompok sedikit kaya, ini kelompok miskin-miskin. Ada tuh. Yang ini kelompok tukang omong orang. Ada. Ya saudara, ini kelompok dengar omongan orang. Ya. Yang ini kelompok pasrah diomongin, ya saudara. Ini gereja juga ada banyak. Sehingga saudaraku, roh ini mulai kepentingan diri sendiri. Lama-lama akhirnya amarah ada, percideraan ada, roh pemecah ada. Itu orang Kristen tidak boleh. Kalau ada begitu, itu Anda tidak mengasihi Tuhan, itu mengasihi dunia. Makanya saya paling anti kalau ada anak-anak datang mengadu. Ya, saudara, mengadu hanya gara-gara ini. Bapak, dia semua teman beta nih karena mana? Kalau piko cium dia toh, sama teman, ya sudah, repot mati. Ya, lu jangan pasang action. Ya. Karena ini banyak orang begitu. Itu kan dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang mengasihi dunia. Jadi jangan ada itu roh-roh. 21, kedengkian itu masuk tadi. Kemabukan, nah ini penting juga. Orang Kristen tidak boleh mabuk. Kemarin satu istri bilang sama saya, sepung anak pemudi satu orang mabuk piganggu di pelabuhan sana. Itu kalau beta yang ada di sini, polisi angkut lu sedu-sedu. Sungguh gila apa kau datang ikut sampai di gereja sini? Mabuk, mengong, tidak jelas. Orang mabuk tuh memang gila setengah. Loh saudara, saya juga pernah mabuk, makanya saya tahu.
Saya mantan gila dulu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang mabuk itu bukan orang baik. Kemabukan itu Tuhan benci. Makanya sudah jangan ada mabuk. Orang bilang mengasihi Tuhan, minum non-stop. Lu sudah mengasihi Tuhan. Bapak, tapi dia majelis. Majelis kok apa lu tidak mengasihi Tuhan? Dia pendeta, tidak mengasihi Tuhan. Kalau pendeta majelis juga mabuk, maka itu pendeta masuk neraka, majelis juga masuk neraka. Saya jamin. Saudaraku, tidak mungkin ada di sorga. Siapa yang kasih tahu? Alkitab yang bilang kemabukan itu lanjut mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana mabuk ada di sana? Kalau saya sampai sorga ada mabuk, saya protes Tuhan. Galatia 5 Tuhan Yesus. Tolong lihat, ini satu ini. Ya, asal mungkin pasti dia tidak ada di sana. Ya, saudara. Galatia 5 mabuk tidak bisa masuk surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu bilang di surga tidak ada orang dalam. Kan Pak? Amin. Sana ada orang dalam. Ya. Ya beta mabok sana bapak kok ketua sinode be pun kawan. Lu mabok bapak. Ketua sinode yang pun surga nah. Saudara, sana ada cerita kemabukan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda mesti ingat, bapak saya minum sedikit tapi saya tidak mabok. Omong putar balik. Lu jangan putar balik. Ya. Tidak ada orang minum sedikit, tidak mabuk. Dia minum sedikit, lama-lama jadi banyak. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Saudara, itu pasti. Yang ngomong tidak mabuk itu siapa? Yang mabuk. Ya, karena kalau disuruh mabuk dia bilang, Sumabuk beromong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru dia bilang dia tidak mabuk. Dari kata-katamu saja kau mabuk. Jangankan kata-kata, dari depu mata. Seorang mabuk itu kelihatan dari depu mata. Depu mata begini. Antara mengantuk dan tidak itu mabuk. Mata merah. Saudara. Makanya janganlah. Saudara ingat baik-baik. Saya mengasihi Tuhan. Ingat mengasihi Tuhan itu tak usah mabuk lah. Barenti. Jadi yang hadir malam ini masih rokok, masih mabuk, lu barenti sudah. Kalau lu sampai barenti, kasih kepada Allah tidak ada. Lu pergi gereja percuma, lu sidi percuma, lu dibaptis percuma. Karena lu pasti masuk neraka. Catat baik-baik perkataan ini, karena ini kata firman Allah. Jangan lupa. Dan biar pulang itu kata-kata tusuk lu pun telinga dan hati terus. Ngomong ini malam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada. Yang berikut pesta pora. Saudara, itu juga Tuhan tidak mau. Pesta pora itu yang karmana. Pesta itu beda dengan pora. Kalau pesta Tuhan izinkan. Kalau pesta pora itu bahaya. Jadi kata pora itu pengaruh. Saudara, yang mana itu pesta dan pora, pesta pora. Kalau pesta saja, saudara diberkati Tuhan, itu sama seperti perkawinan di Kana. Yesus hadir di pesta perkawinan di Kana. Ya. Tapi Yesus bukan hadir di pesta pora, tidak ada. Saudara, di pesta perkawinan di Kana Yesus hadir dan mujizat terjadi di pesta perkawinan di Kana. Karena ada Yesus di sana. Saudara, kalau begitu pesta pora itu apa? Pesta pora itu semua sistem keduniawian masuk ke dalamnya. Itu namanya pesta pora. Sistem keduniawian semua terlibat di dalamnya. Itu namanya pesta pora. Sudah. Undang banci-banci. Itu. Undang nona-nona kaderong. Yang tali BH separuh mau putus dong. Nondat. MC mulai bilang, malam ini kita akan dimeriahkan dengan artis-artis,
dari panjang. Mulai masuk. Saudara yang diberkati. Makanya saya ini minta maaf, saya malas di pesta. Ya, karena pesta rata-rata bukan pesta pora. Padahal pemberkatan di gereja, setelah keluar dari gereja, pora. Saudara, waduh, kasihan. Itulah kekristenan. Baru orang bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu kalau Yesus bisa jawab dia dari atas, dia jawab putar balik. Dia jawab begitu. Kalau Tuhan bisa menjawab dari atas, dia putar balik. Dia jawab lu langsung. Ya. Tidak ada ceritanya orang mengasihi Tuhan tapi hidup dalam pesta pora. Ini ayat jelas. Itu perbuatan daging, itu keinginan daging. Yang lebih heran lagi saudara saya ini, heran sekali. Orang tepuk tangan untuk Tuhan, orang tidak mau. Tidak mau tepuk tangan untuk Tuhan. Goyang juga dia berat. Tapi saya lihat di pesta itu dia pun kaki noise kan. Untuk Tuhan kau tidak mau. Yang kasih kakimu siapa? Tuhan. Yang kasih tanganmu siapa? Tuhan. Untuk Tuhan kau tidak mau. Setan kau mau. Masuk pinang di trotoar. Loh, saya juga mantan tukang dansa. Sungguh. Dansa, tripping, dance. Oh, beta kelas. Saya percaya sampai atam buat tanya di Tenuwot. Beta ini selalu hadir di semua pesta. Sungguh. Makanya sekarang juga beta dansa penggerakan memang tahu. Kadang-kadang beta dansa bodok mau mati. Belajar dari beta kalau mau dansa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dansa ini beta juga pakar dulu. Itu kan pora. Pesta pora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya selalu bersaksi. Saya ini lu tahu usah undang pesta, saya datang sendiri. Lu tahu usah undang. Karena beta pasti akan datang. Dulu tuh bukan pakai apa, sekarang pakai flash, pakai ini. Dulu tuh pakai kaset. Kaset yang pita itu. Sekarang Anda sudah lihat lah itu kaset pita dong. Yang sekarang dia pun apa, pita dong balilit kiri kanan apa tunggu sih. Putar begini dulu. Ya. Mau cari lagu ke berapa mus begini dulu, putar begini baru kas masuk kembali. Ya sudah. Itu zaman dulu, sekarang ini zaman sudah canggih semua. Sudah. Itu semua tunggu. Sampai itu lagu dong mulai putar tuh potong mulai itu. Cacing kepanasan itu. Ya saudara, itu Tuhan tidak mau. Pesta pora. Itu. Lalu ada kalimat dan sebagainya. Rupanya banyak. Paulus sudah tidak sanggup boleh omong. Termasuk saya ini malam sudah sanggup boleh omong. Dan sebagainya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita hidup dalam itu semuanya. Itulah yang Tuhan katakan. Ya. Jadi itulah perbuatan daging di malam Valentine ini saudaraku. Mari kita semua kasih kita tujukan kepada Allah. Berikan kepada Tuhan. Karena dialah yang patut dikasihi. Karena dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Bahkan dia memberikan segala-galanya untuk kita sekali. Amin. Yang kedua saudara, dikatakan keinginan mata. Keinginan mata ini juga sama. Ini bahasa yang dipakai, ini bahasa metafora saudara. Untuk memberikan sebuah pernyataan. Tentang apa? Kalau kita membaca dalam Markus pasal 8 ayat 18.
Saudara, Yesus berkata begini, kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidaklah kamu mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Saudara, diberkati Tuhan. Apa maksud Yesus ini dengan mata, dengan telinga di sini? Saudara, mata dan telinga di sini bukan bicara soal mata jasmani dan telinga jasmani, tetapi ini bicara soal pengertian, bicara soal pengetahuan, bicara soal pemahaman. Ya. Lihat ini ayat 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Buta, matanya tidak bisa lihat. Saudara, ini berkati Tuhan. Jadi keinginan mata ini maksudnya apa? Keinginan yang membuat orang pikirannya itu tertutup, pengetahuannya tertutup. Sekalipun dia pergi gereja, sekalipun dia dengar firman, tapi dia tidak memahami apa-apa. Dia dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Dia dibutakan oleh semua yang ada dalam dunia. Saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga banyak orang pergi gereja, tapi dia tidak mengerti firman. Saudara, kenapa? Karena matanya dirasuki oleh keinginan, pikirannya dirasuki oleh keinginan ilah zaman. Saudara yang diberkati Tuhan, itu bahaya sekali. Jadi keinginan mata itu hasrat untuk hidup dalam kebodohan rohani. Jadi orang kepengen hidup bodoh terus secara rohani. Dia tidak tahu kalau itu setan mau. Setan bilang pergi gereja, tidak apa-apa, rajin gereja. Jadi saudara ingat, setan itu sebenarnya tidak melarang orang pergi gereja. Dia suruh orang rajin gereja, tapi dia tutup pikiran orang itu. Jadi orang rajin gereja tapi tidak mengerti kebenaran. Orang datang terus ibadat, menyembah Tuhan, tapi saudaraku, dia tidak pernah mengerti tentang Tuhan. Itu terjadi. Setan tidak takut saudara datang gereja. Setan takut kalau saudara mengerti firman. Itu yang setan takut. Karena begitu saudara mengerti firman, saudara tidak akan mengasihi dunia, saudara akan mengasihi Tuhan. Tapi karena saudara dibutakan, setan ketawa-ketawa saja, biar aja dia gereja, biar saja dia dengar khotbah, biar. Yang penting dia punya mata keinginan kita butakan, kita tutup dengan ilah-ilah zaman ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, malam ini saya mau sampaikan buat saudara, jangan sampai Anda buta secara rohani. Matamu biarlah dicelikan oleh Tuhan, sehingga engkau tidak hidup di dalam perbudakan dosa. Ya. Tapi kita boleh mengalami sebuah perubahan hidup. Amsal 27 ayat 20 mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata selain bicara tentang pikiran, yang kedua mata itu bicara soal ketidakpuasan. Itu mata. Ya, sudah. Lihat juga ini pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Jadi saudara, mata adalah metafora tentang ketidakpuasan. Itu mata. Jadi satu, mata itu bicara soal pikiran kita yang tidak terbuka. Dua, mata itu bicara tentang ketidakpuasan. Hari-hari ini kan orang tidak puas semua. Ya. Punya keinginan, punya hasrat yang tidak pernah berhenti, saudara. Dan itu dikuasai oleh dunia. Sudah ada istri satu, minta istri dua. Sudah ada suami satu, kepengen suami dua. Sudah ada pacar satu, kepengen pacar dua. Kalau ada di sini bertobat sudah. Jadi dia pun pacar ada di Tablolong, ada di Tilong, ada di Camplong, ada di Kolbano. Saudara yang diberkati, itu karena Anda matamu, keinginan itu keinginan mata. Apalagi laki-laki, ayat ini ditulis dalam bentuk, saudaraku, bukan feminim, tetapi laki-laki, lebih cenderung kepada laki-laki. Ya. Makanya menurut para psikologi, laki-laki dilarang melihat, saudaraku, lebih dari 3 detik. Jadi kalau lihat perempuan tidak boleh lebih dari 3 detik. 1, 2, 3. Sebab kalau sudah 3 detik
pikiranmu mulai melayang-layang. Makanya kan kalau laki-laki lihat tuh dia lihat dari bawah. Nah itu tuh bahaya. Karena apa? Ada keinginan. Ya. Maka tidak boleh. Lihat perempuan laki-laki tidak boleh lebih dari 3 detik. Kalau lebih dari 3 detik itu pasti pikiran melayang. Saudara. Apalagi dia pun tatapan tidak kedip. Nah itu bahaya. Ya. Jadi ingat itu keinginan mata itu bahaya sekali. Janganlah saudara. Mengasihi Tuhan tanpa keinginan mata bahaya. Lalu saudaraku ketiga terakhir. Keangkuhan hidup. Nah, ini terakhir. Dunia menawarkan ini. Jadi kalau orang mau mengasihi dunia, dikasih itu keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Mari kita lihat Lukas 18 ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai. Lalu kemudian ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Keangkuhan hidup itu apa? Saudara, keangkuhan hidup itu adalah merasa diri benar, merasa diri tidak salah, merasa diri saudaraku tidak ada dosa. Itu orang yang sebenarnya ada dalam keangkuhan. Orang Kristen tidak boleh merasa diri hebat rohani, saudaraku, lalu merasa diri tidak berdosa, rasa diri sudah betul semua. Tidak. Itu bukan berarti bahwa kita boleh melakukan dosa. Tapi di hadapan Tuhan kita mesti merasa bahwa Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa, saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan, saya orang berdosa. Itu baru betul. Tapi orang dunia ini sekarang kan tidak. Saudara lihat saja, orang kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu pun dia masih soal. Karena dia rasa dia tidak perlu Tuhan. Dia tidak datang gereja juga tidak masalah. Saudara, orang ada begitu banyak yang merasa diri benar. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak butuh dengar firman lama-lama. Ya. Karena bagi dia tidak terlalu penting. Kalau duduk ngerumpi, duduk gosip, duduk di tempat-tempat yang bukan rumah Tuhan, dia senang lama-lama. Tapi untuk rumah Tuhan, no. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda tidak sadar bahwa sebenarnya keangkuhan hidup sudah mulai terjadi dalam hidup kita. Kesombongan rohani di hadapan Allah. Karena kita bukan berkata, saya tidak perlu gereja, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu firman. Tapi kita sedang berkata, saya tidak perlu Engkau Yesus. Bukan gereja, bukan firman, bukan pendetanya. Tapi tidak perlu Yesus. Karena kita sama-sama tahu ayat yang mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang diberkati Tuhan. Anak-anak muda jangan malas ibadah. Anda ingat baik-baik. Karena hidup kita semua ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu pada malam hari ini, dengar baik firman Allah. Jangan kasihi dunia. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena waktu engkau mengasihi Tuhan, kasih akan dunia akan lenyap. Tapi sebaliknya, waktu engkau mengasihi dunia, kasih kepada Allah itu yang akan lenyap. Dan engkau akan hidup di dalam kedagingan. Engkau akan hidup dalam keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Dan itu akan membawa saudara kepada kebinasaan kekal. Saudara, saya mau tutup dengan pesan ini. Hidup di dunia ini tidak lama. Tidak ada orang yang mengatakan saya tua baru mati, baru benar mati. Ada orang yang jalan-jalan mati. Ada yang masih kuat, ada yang masih muda. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita hari ini. Tetapi saudaraku, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mari kita hidup mengasihi Allah dengan segenap hati. Kapanpun kalau Tuhan panggil kita kembali, kita tahu bahwa kita sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena kita bukan hanya sekedar baper bawaan perasaan mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan memang benar-benar melakukan firman Allah, memberi hidup kita melayani Tuhan, dan rela berkorban untuk Dia, Raja di atas segala raja. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau berdoa, mengucap syukur. Sejenak kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Firman yang kita dengarkan malam hari ini diperuntukkan untuk kita semua. Firman itu bukan kaca spion, tetapi cermin. Artinya saya juga melihat, saudara pun melihat masing-masing diri kita.
Ada begitu banyak kekurangan di dalam diri kita, tapi firman Allah mau memperbaiki kita. Saya percaya malam ini bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Haleluya, ku cinta kau. Kita naikkan ini pujian. Rahmat-Mu nyata bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kasih-Mu besar dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbang, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sertai, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sertai. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya. Suaraku, mari kita semua bangkit berdiri. Tuntutku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, amin. Sepanjang hidupku Kau sertai. Amin. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sertai. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian dari awal. Amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, yes, dalam hidupku, dalam tangan-Mu. Amin, amin. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan, sepanjang hidup, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sertai. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau sertai. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sertai. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan, kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Aku bersenang dalam menyembah, hidupku bagi-Mu. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau sertai. Haleluya, amin, amin.
Sepanjang hidupku Kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku, haleluya. Kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dengan lembut pujian ini, saudara, malam ini Tuhan ingin saudara mengasihi Dia dengan segenap hati. Jikalau malam ini saudara ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, izinkan saya untuk menyatakan ini kepada saudara. Bolehkah saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan, ini saya mau mengasihi Engkau. Saya tidak ingin mencintai dunia, saya ingin mengasihi Engkau Tuhan. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu lihat samping kiri kananmu, tapi biarlah arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sedang melihat siapa engkau. Dia Tuhan yang mengetahui setiap saudara yang sedang mengangkat tanganmu di hadirat Tuhan. Boleh lebih tinggi di hadirat Tuhan. Yes, Tuhan, Engkau baik. Engkau dapati setiap tangan yang sedang terangkat ini. Oh, amin, 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 Jesus. Dia luar biasa. Saudara, Tuhan ada di tempat ini. Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan, tangan Tuhan itu yang memegang tangan saudara. Bukan tangan saya, bukan tangan orang di samping kiri kanan saudara, tapi tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu tangan yang hebat, tangan yang berkuasa. Dia pegang tangan saudara. Dia tidak akan biarkan saudara jatuh. Dia tidak akan biarkan saudara tergeletak. Dia adalah Allah yang mengasihi engkau. Haleluya Yesus. Oh Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang sudah mengangkat tangan, kalau saudara dijamah dan digerakkan Tuhan untuk mau didoakan, saya undang Anda boleh maju ke depan. Setiap saudara yang sudah menyatakan, Tuhan, ini saya mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, saudara boleh maju ke depan. Kami akan doakan saudara. Saya akan doakan saudara, biar Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang akan bergerak di dalam hidup saudara. Saudara boleh cepat maju ke depan dan kita akan berdoa bersama-sama. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Yang rindu saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara, yang rindu didoakan, yang rindu mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, Anda boleh maju segera, lebih cepat, lebih cepat. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita. Sepanjang hidupku Kau sayang. Kalau masih ada, mari maju ke depan. Sepanjang hidupku Kau sangatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Tuhan tahu hatimu. Sepanjang hidup katakan amin. Sepanjang hidupku Kau sayang. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sayang. Nafas memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Haleluya. Lebih sungguh katakan, sepanjang hidup. Haleluya.
dalam nama Yesus. Urapi jamaah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi jamaah yang berkati. Haleluya. Amin, 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 haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kuasa-Mu Tuhan, oh jamaah-Mu Bapa, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan malam ini Tuhan sedang melakukan transformasi. Tuhan sedang bergerak. Ada revival, ada kegerakan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami rindu orang-orang muda dipulangkan dan dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong supaya iblis ditundukkan, sehingga kami boleh mengikrarkan kemenangan. Kemenangan atas orang-orang muda yang datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan ada sorak-sorai di sorga. Kami rindu ada kemuliaan yang besar yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap jiwa-jiwa yang tersesat Tuhan telah tarik kembali. Kami percaya di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dan memampukan kami semua untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Materaikan setiap bagian kebenaran ini Tuhan, sehingga benar. I love you Lord. Kami menyembah dan memuji Engkau. Kami menyenangkan hatimu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya Tuhan, setiap yang terikat sudah dilepaskan. Setiap kami yang terbelenggu sudah dimenangkan Tuhan, oleh kekuatan kuasa darah Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan kepada terbaik. Silakan duduk. Tuhan berkati. Halo yang merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, coba lambaikan tangan saudara.